Shalom jemaat terkasih, senang dapat berjumpa dengan Anda. Bersama saya Wilson, mari kita ikuti HUG News minggu ini. Alami hadirat Tuhan dalam Morning Call yang diadakan setiap Selasa dan Jumat jam 6 pagi melalui aplikasi Zoom. Teruslah terkoneksi dengan saudara-saudara seiman secara virtual dalam KUL. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Gembala KUL. Yuk teman-teman ikuti KUL Kit yang diadakan besok Rabu tanggal 20 Januari jam setengah 6 sore melalui aplikasi Zoom. Tayangan rekaman ibadah dapat diakses jam 11 siang di channel YouTube GBI House of Glory Wonosobo. Jangan lupa di-subscribe ya. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak di dekat pintu masuk setelah ibadah. Mohon perhatian, ada perubahan nomor rekening gereja. Persembahan, persepuluhan, dan ucapan syukur persembahan dapat dilakukan melalui scan barcode berikut. Persembahan pembangunan persembahan dapat dilakukan melalui scan barcode berikut. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Demikian HUG News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom seluruh umat Tuhan. Puji nama Tuhan, pada saat ini kita boleh bersama-sama datang untuk kita boleh memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur pada saat ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Engkau ya Bapa. Ini setiap kami Tuhan, kami datang dengan hati yang lapar dan haus akan Engkau ya Tuhan. Kami rindu akan hadirat-Mu ya Abba. Kami rindu akan lawatan-Mu ya Tuhan. Kami rindu akan perjumpaan dengan-Mu ya Bapa. Penuhi setiap kami ya Bapa. Shikarala parala parala parala. Mari kita datang sembah Tuhan kita. Mari naikkan puji-pujian. Mari naikkan mazmur kita bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bawa hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Elamaya se. Yesus Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada.
setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dengan segenap hati kami, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Haleluya. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya. Mari kita bermazmur bagi Tuhan kita. Mari kita tinggikan Tuhan kita. Biarlah hidup kami menyenangkan-Mu Tuhan. Haleluya. Maya Sande. Mari umat Tuhan saja katakan, inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renung. Biarlah manis
Biarlah Engkau disukakan oleh pujian penyembahan kami ya Tuhan. Mari dengan segenap hati kita, mari angkat tangan kita. Inilah ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hati kami, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Ini rindu kami Tuhan, ini hati kami Tuhan. Haleluya. Mari nyatakan kerinduan kita, mari nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan pagi hari ini. Dia hadir di tempat ini, Dia hadir saat ini. Kami rindu akan Engkau lebih lagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh ya namanya Shikia namanya namo. Haleluya. Oh haleluya. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow only after you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow only after you. Mari saya undang umat Tuhan boleh bangkit berdiri. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you.
love you, I love you. Mari nyatakan kasih kita kepada Tuhan. And my heart will follow holy after you. Oh, I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow holy after you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow holy after you. And my heart will follow holy after you. And my heart will follow holy after you. Oh, hallelujah, hallelujah. Kami mau terus Tuhan, hari-hari kami ini Tuhan, semakin hari semakin melekat dengan Engkau ya Tuhan. Sebab ketika kami melekat dengan Engkau, kami boleh diterangi oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau menerangi setiap hati kami, maka kami akan menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Kami akan menjadi orang-orang yang bersinar terang, menyatakan terang kemuliaan-Mu. Sorakan haleluya. Sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kebenaran-Mu yang membawa hidup kami Tuhan. Kebenaran-Mu yang membawa hidupku. Bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Yesus Tuhan, dari terang terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat, Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kebenaran-Mu yang membawa kami Tuhan. Kebenaran-Mu yang membawa hidupku. Bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Yesus Tuhan bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu.
Tuhan seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang. Hidupku di dalam-Mu semakin kuat dan tegar, berbuah dan terus segar. Hidupku di dalam-Mu seperti cahaya fajar, cahaya fajar yang kian bertambah terang. Hidupku dalam-Mu semakin kuat dan tegar, berbuah dan terus segar. Hidupku dalam-Mu bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Oh, Yesus Tuhan bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Saksikan dahsyat, haleluya. Saksikan dahsyat kuasa kemenangan-Mu. Yesus Tuhan bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Yesus Tuhan bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Kami mau saksikan dahsyat kuasa-Mu Tuhan. Saksikan dahsyat kuasa kemenangan-Mu. Oh, Yesus Tuhan. Mari umat Tuhan yang bersinar terang berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Shalom saudara, dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan selalu memberkati dan menyertai. Memasuki bulan Februari, keluarga besar kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto selalu mempraktekkan persembahan sulung sebagai persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ekspresi memberi yang terbaik bisa berupa non-materi seperti ucapan syukur, penyembahan, dan melayani pekerjaan Tuhan, serta materi. Pemberian berupa materi selain persembahan umum bisa berupa persembahan persepuluhan dan persembahan sulung yang menjadi bukti ketaatan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang memberi yang terbaik secara materi. Dalam konteks Matius 7 ayat 9-11, Tuhan Yesus membuat sebuah komparasi antara pendengar pada waktu itu yang disebut dengan istilah kamu yang jahat dengan Bapamu yang di sorga. Jika manusia yang jahat saja tahu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa di sorga. Dalam hal memberi, Bapa Sorgawi memiliki sebuah standar, yaitu yang terbaik. Ini terbukti dari Bapa yang telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus manusia dari dosa sebagaimana dicatat dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Mari kita simak pembahasan persembahan dalam Perjanjian Lama terlebih dahulu. Kata persembahan dalam bahasa Ibrani berarti minkah, yang artinya hadiah, pemberian, atau korban. Dalam kitab Kejadian kita melihat contoh para patriark dalam memberikan persembahan kepada Tuhan, seperti Kain dan Habel, Nuh, Abraham, dan Yakub. Ada dua prinsip persembahan dalam era sebelum berdirinya kemah suci. Yang pertama, persembahan merupakan inisiatif pribadi sebagai respon si pemberi persembahan akan kasih, berkat, penyertaan, serta perlindungan Tuhan. Yang kedua, persembahan diberikan berdasarkan hubungan pribadi si pemberi persembahan dengan Tuhan. Setelah berdirinya kemah suci, Tuhan memberikan hukum-hukumnya yang mengatur berbagai jenis korban sebagai persembahan.
Walaupun jenis korban dan tata cara diatur berdasarkan hukum, aturan tersebut menjadi sarana yang memperjelas dalam hal memberi persembahan. Sehingga persembahan yang diberikan tepat seperti yang dikehendaki Tuhan. Bagaimana dalam Perjanjian Baru? Ada 3 pesan penting yang dapat kita pelajari dari Maria mengenai memberi yang terbaik. Yang pertama, mereka yang memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan umumnya memiliki standar yang tinggi dalam memberi, yakni senantiasa berupaya memberikan yang terbaik. Dalam Yohanes 12 ayat 1-8, Maria mempersembahkan setengah kati minyak narwastu murni dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Harga minyak narwastu itu adalah 300 dinar dan kita tahu bahwa 1 dinar adalah upah sehari orang bekerja. Jadi Maria menuangkan minyak yang harganya hampir sama dengan 1 tahun upah orang bekerja. Wow, sungguh sebuah persembahan yang terbaik. Yang kedua, mereka yang tidak memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan hanya dapat memahami pemberian sebagai sebuah hukum yang tertulis. Ketika yang lainnya sudah dengan tekun dan setia mengembalikan persepuluhan, mereka masih sibuk menggali tentang apakah persepuluhan ini benar alkitabiah. Maria tidak pusing dengan apa kata orang. Dia langsung menuangkan minyak tersebut bukan karena aturan, tetapi karena ada hubungan yang personal dengan Yesus. Yang ketiga, ada sekelompok orang seperti Yudas Iskariot yang akan selalu mengkritik mereka yang memberi dengan standar yang tinggi bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja. Ketika Maria menuangkan minyak narwastu, Yudas Iskariot mengkritisi tindakan tersebut sebagai pemborosan dan bisa dibagikan kepada orang miskin. Alkitab mencatat Yudas berkata seperti itu bukan karena memiliki belas kasihan, tetapi karena ia sering mengambil uang kas pelayanan Yesus. Dari sini kita belajar bahwa memberi bukanlah soal finansial, tetapi soal hati. Orang yang mengasihi Tuhan akan mengekspresikannya lewat perbuatan dan tindakan, seperti yang digambarkan dalam hukum yang pertama dan terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita mengalami kasih yang besar dari Yesus seperti Maria, maka kita hanya akan memiliki satu standar dalam memberi, yaitu yang terbaik. Ini karena kita tahu dan sungguh sadar bahwa sebesar apapun pemberian yang bisa kita berikan, tidak akan mampu membalas apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di dalam hidup kita. Salah satu ekspresi pemberian terbaik yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto sejak awal adalah persembahan sulung. Persembahan sulung yang umumnya dilakukan pada bulan Februari setiap tahunnya adalah salah satu bentuk disiplin rohani baik dalam hal jumlah, nilai persembahan, dan terlebih dalam hal kemurahan hati. Secara angka atau persentase, memberi seluruhnya atau 100% tentu adalah nilai yang sangat tinggi atau kita sebut dengan standar yang terbaik. Ini bukan berbicara soal angka saja, lebih dari itu, ini berbicara tentang hati. Salah satu contoh lainnya dalam memberi yang terbaik, selain Maria di Yohanes 12 adalah jemaat di Makedonia dalam 2 Korintus 8. Di tengah kesukaran dan kemiskinan, justru sukacita mereka berlimpah, bahkan mau memberi melampaui kemampuan mereka membantu jemaat di Yerusalem. Pesan utama dari cerita ini adalah kasih karunia Tuhan mentransformasi hati dan memampukan jemaat di Makedonia untuk memberi melampaui keterbatasan mereka. Saudara, kita telah melihat dari Perjanjian Lama bahwa Tuhan menghendaki pemberian atas dasar kerelaan dan sebagai respon terhadap kebaikannya. Di dalam Perjanjian Baru kita belajar 2 contoh, yaitu Maria yang berani memberikan persembahan yang mahal harganya di kaki Yesus karena dia telah merasakan kasih Tuhan, dan dari jemaat di Makedonia dengan sukacita dan kerelaan memberi yang terbaik, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan sebagai respon atas kasih, berkat, penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam hidup kita yang didasari oleh iman kita kepadanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Selamat memberi yang terbaik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Saudara diberkati di pagi hari ini. Yang diberkati bisa lambaikan tangan. Wow, luar biasa, Tuhan Yesus baik. Mari kita sama-sama berdiri. Mari kita perkatakan apa itu Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Yang pertama adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, lebih yang terjadi di Azusa Street.
Dua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Tiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian pada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan Pentakosta ketiga akan memberi kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Di sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Kita perkatakan di tahun 2021 kita memasuki tahun integritas. Yang percaya dan mau berintegritas di tahun 2021 katakan amin. Mari kita perkatakan tahun 2001 tahun integritas. Kali ini tahun 2021 tahun integritas. Beri sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak, kami ucap syukur Bapak. Pagi hari ini kami berdoa Bapak, buat setiap pemimpin rohani yang Tuhan pilih dan tetapkan Bapak. Mulai dari Ketua BPH GPI Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, Ketua BPD GPI Jateng dan DIY Pendeta Gideon Rusli, Ketua Perwil Baradaya Pendeta Ruben Sonarto, Ketua Perwil Semarang Pendeta Andreas Budi Utomo, dan Bapak rohani kami ya Tuhan, Pendeta Dr. Insinyur Niko Notorajo, Pendeta Rubi Dirantara di Purwokerto, dan gembala kami ya Tuhan di tempat ini, Pendeta Timotius Andi. Kami ucap syukur Bapak buat setiap pemimpin yang Tuhan telah pilih ya Bapak. Engkau yang menyertai setiap pelayanan mereka, Tuhan yang menuntun setiap langkah mereka, Tuhan yang urapi setiap mereka ya Tuhan Yesus dalam pelayanan mereka ya Bapak. Nama Tuhan semakin ditinggi dimuliakan. Berkati mereka ya Bapa, berkati kesehatannya, berkati keluarganya, berkati di dalam segala hal ya Bapa. Dan kami percaya melalui mereka ya Tuhan Yesus, kami akan melihat kebaikan, kemurahan. Kami akan melihat ya Tuhan Yesus, wajah Tuhan ya Tuhan dalam pemimpin kami ya Bapa. Kami ucap syukur ya Tuhan buat setiap pemimpin yang Tuhan telah pilih dan tetapkan ya Bapa. Terima kasih Bapa. Pakai setiap mereka ya Tuhan untuk penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat Wonosobo dan kota kami Semarang Tuhan. Kami ucap syukur buat Wonosobo. Wonosobo diberkati Tuhan. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan buat Semarang. Semarang diberkati Tuhan. Tuhan yang memberkati kesejahteraan kota Wonosobo dan Semarang ya Bapak. Tuhan yang memberkati Wonosobo dan Semarang mengalami namanya lawatan Tuhan yang luar biasa. Kami mengalami ya Tuhan Yesus kesejahteraan yang luar biasa. Berkati pemimpin kami ya Tuhan. Dari Bupati, Wakil Bupati, Sekda, TNI dan Polri, dari Wali Kota dan semua Tuhan, Gubernur semua diberkati Tuhan. Dan roh takut akan Allah di depan mereka ya Tuhan Yesus. Kota Wonosobo dan Semarang ya Bapa, penuh dengan kemuliaan-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa kami Indonesia. Kami berdoa Tuhan, di tahun 2021, bangsa Indonesia ini mengalami pemulihan besar-besaran, mengalami terobosan besar-besaran, mengalami lawatan Tuhan besar-besaran, mengalami Pentakosta ketiga besar-besaran. Bangsa ini akan bangkit ya Tuhan dari bangsa yang luar biasa. Tuhan berkati Presiden, oleh Presiden, Menteri-menterinya Tuhan Yesus. Pakai setiap mereka ya Tuhan, memimpin kami dengan roh takut akan Tuhan. Memimpin kami dengan benar, dengan adil, dengan begitu indah dan baiknya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk generasi Yeremia Tuhan Yesus. Kami berdoa generasi ini akan bangkit ya Tuhan. Di tahun 2021 ya Bapa, kami perkatakan generasi ini bangkit ya Bapa. Generasi akan dipakai Tuhan untuk menjadi generasi yang luar biasa ya Tuhan. Untuk membangkitkan bangsa ini, membangkitkan kota kami, membangkitkan dalam segala hal ya Tuhan Yesus. Pakai bangsa ini, pakai generasi ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk Yerusalem. Shalom Yerusalem. Damai sejahtera Allah turun atas Yerusalem. Dan kami juga berdoa Tuhan, persembahan yang kami bawa ya Tuhan, yang nanti kami akan masukkan di kotak persembahan ya Tuhan Yesus. Kudusan sucikan ya Bapa persembahan ini. Dan kami percaya kami adalah anak-anak Tuhan, yang Tuhan selalu memberkati dan menuntun kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Kita beri tepuk tangan bagi Allah kita yang memberikan kemenangan dalam hidup kita. Kami yakin Tuhan, sana dahsyat, Kau ada di tengah kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, ini penyembahan kami umat-Mu yang telah Kau tebus dengan darah-Mu. Dan kami tahu Tuhan, kami memiliki kemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam segala perkara kami sanggup menanggungnya sebab Engkau memberi kekuatan bagi kami. Pagi hari ini kami membuka hati kami, membuka roh kami, membuka jiwa kami, kebenaran firman Tuhan dapat kami mengerti dan urapi kami Tuhan. Urapan yang daripada Roh Kudus membukakan segala pengertian yang baru. Supaya kami bukan saja menjadi pendengar, tetapi kami dapat melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur umat Tuhan yang siap mendengar dan melakukan firman Tuhan. Katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Di nama Tuhan semua dalam keadaan baik, amin. Boleh lambaikan tangan di Tuhan. Pagi hari ini saya akan berikan tema menang atas pencobaan. Kita tahu bahwa tahun integritas kemarin sudah dibahas beberapa kali dan sepanjang tahun ini kita akan mengerti apa itu integritas. Apa itu integritas? Intinya adalah bagaimana dan siapa saya ketika saya sendirian. Itulah integritas. Nah, mengapa integritas? Mengapa tahun 2021 adalah tahun integritas? Next. Karena di tahun ini akan ada banyak cobaan dan ujian. Ya, kalau saudara tidak mengalami pencobaan, tidak mengalami ujian,
kita tidak tahu apakah kita punya integritas. Kita tidak tahu, tidak mengenal diri kita sesungguhnya siapa kita, atau kita tidak mengerti seberapa besar integritas yang ada dalam kita. Jadi saya dapat 2 hal, yaitu tahun ini adalah tahun integritas, adalah tahun pencobaan, tetapi juga tahun pembentukan. Saya akan bawakan dulu tentang tahun pencobaan. Kemarin minggu lalu kita tahu bahwa kita di tahun ini dibentuk seperti Kristus. Apa saja yang dialami oleh Kristus? Ketika dia mau mulai masuk dalam pelayanan, 1, dia dibawa Roh Kudus untuk masuk dalam pencobaan di padang gurun. Ya, saudara siap, amin. Siap nggak siap? Saudara harus siap ya. Nah, kita lihat bahwa pencobaan itu sudah ada sejak penciptaan manusia ketika Adam dan Hawa dicobai. Ya, karena mereka dicobai tetapi mereka tidak taat dan harus keluar dari Taman Eden. Mereka kalah dan jatuh dalam dosa. Ya, saya hanya akan memberikan contoh yaitu tentang Adam dan Hawa. Akan ada banyak tokoh kalau kita baca di dalam Alkitab, orang-orang yang dicobai dan mungkin mereka kalah atau juga ada yang menang. Tetapi saya akan bawa bahwa manusia ketika jatuh dalam dosa, bagaimana cara kerja si jahat ya. Kita tahu ketika manusia jatuh dalam dosa, lalu saut perempuan itu kepada ular, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saudara, itu ketika iblis mulai masuk memanipulasi firman ya. Dia mulai mencobai Hawa. Hawa jatuh dalam dosa karena dicobai dan dimanipulasi oleh iblis. Padahal Kejadian 2 ayat 16 kita tahu bahwa Allah berfirman, memberi perintah kepada manusia bahwa semua pohon, saya seringkali firman bawakan tentang ayat ini bagaimana sebetulnya si iblis, si penipu itu selalu membolak-balikan. Semua dalam semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan, itu perkataan Tuhan. Semua, bayangkan ada berapa ribu jenis tanaman, pohon di dalam Taman Eden. Semua boleh kamu makan. Tuhan Yesus baik gak? Bapak baik gak? Baik, semuanya. Saudara, kalau mungkin saudara ada 10 jenis, 10 jenis roti aja saudara bingung ya milih yang mana. Terus bilang, pokoknya semuanya deh boleh dimakan, tapi satu ini jangan. Jadi 9 boleh kamu makan. Semua boleh, tetapi satu yang gak boleh. Nah, tapi iblis berkata kepada Hawa, bilangnya apa? Tentulah Allah berfirman. Nah, seakan-akan dia ngerti ngomongnya Tuhan itu apa. Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan. Nah, saudara, saya selalu ingatkan ini yang kadang-kadang dibolak-balik. Seakan-akan benar tapi dimanipulasi ya. Jangan kamu makan buahnya. Nah, itulah yang membuat Hawa itu mungkin jadi berpikir, lalu bilang enggak kok boleh dimakan, tapi satu itu, terus ditambahi lagi sama Hawa, ya sekali-kali tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah taman, Allah berfirman jangan kamu makan ataupun raba, padahal Tuhan nggak ngomong raba gitu ya. Nah kadang-kadang itu ditambah-tambah ya, lalu jatuhannya di ayat Kejadian 3 ayat 2-6 next. Nah, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Next. Jadi di ayat yang ke-6a, ada 3 perkara yang sama dengan yang dikatakan di 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia ini yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup
bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Kita lihat di ayat 6a ya, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Jadi ada keinginan daging dan sedap kelihatannya. Yang dilihat mata, keinginan mata. Bagus ya. Sedap ya rasanya. Lalu yang ketiga, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian, yaitu keangkuhan hidup. Karena digarisbawahi sama si jahat bahwa ketika kamu makan, kamu akan mengerti tentang yang baik dan yang jahat. Nah, itu memberi pengertian, keangkuhan ya. Jadi gitu ya, Bapak tuh nyembunyiin ya, berarti ini rahasianya. Sehingga ketika saya gak makan, saya akan selama-lamanya seperti ini. Tapi ketika makan kan aku jadi sama seperti Tuhan ya, seperti Bapak. Nah ini pencobaan yang perlu kita waspadai dalam hidup kita adalah ada 3 macam. Titik kelemahan kita yang terus kita ingat yaitu ada keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Next. Nah kita harus tahu dulu apa itu sumber pencobaan kita itu siapa. Yang pertama adalah si pencoba, yaitu iblis ya. Lalu datanglah, kita lihat di firman-Nya di Matius 4 ayat 3, lalu datanglah si pencoba. Lalu ada di 1 Tesalonika 3 ayat 5, si penggoda. Nah, saudara kita harus tahu sumber pencobaan itu iblis ya. Tugasnya apa? Mencobai. Kalau tugasnya mencobai, tujuannya agar orang yang dicobai itu jatuh. Enggak ada ya. Nah, jadi kalau orang ngerjain ya sebetulnya pinginnya orang itu kena prank kita kan, kayak ngeprank gitu ya. Tapi ya ini iblis juga mau kita itu jatuh dalam pencobaan. Lalu yang kedua adalah oleh keinginannya sendiri. Kita baca Yakobus 1 ayat 13 sampai 15. Di situ dikatakan apabila seorang dicobai janganlah berkata pencobaan itu datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Ia sendiri tidak mencobai siapapun, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut, saudara. Jadi, saudara, orang bisa berbuat jahat dengan caranya dan dia bisa menyalahkan Tuhan. Sehingga dia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Kalau orang cuma berdosa, ya dia berdosa. Tetapi lebih jahat lagi kalau dia menyalahkan Tuhan yang membawa dia jatuh. Karena itu Yakobus bilang, Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Jadi, Tuhan itu menguji anak-anaknya sebagai sebuah proses yang dirancang untuk menyucikan dan menguatkan kita. Namun dia tidak mengarahkan kita untuk masuk dalam dosa. Itu hanya iblis, pikiran jahat. Ya saudara, jadi saudara tahu ketika kita ngalami, mungkin dikatakan kalau bilang, kita masuk dalam ujian. Ya Tuhan selalu menguji kita. Oke, untuk kita nggak lulus, apa kita lulus? Pasti ujian itu diberikan untuk kita lulus, tetapi bukan untuk tidak lulus. Nah, ujian itu diberikan untuk kita semakin dewasa, ya. Nah, saudara, next, maksudnya gini, apa sih keinginan-keinginan yang kita diseret oleh keinginan kita sehingga kita ini dipikat olehnya sehingga kita masuk ya dosa kepada dosa. Ya, kalau keinginan itu sudah dibuai dan keinginan itu menghasilkan dosa ya. Kalau sudah menjadi perbuatan itu menjadi dosa. Yaitu keinginan lama kita, keinginan daging atau keinginan natur lama kita. Kan kita tahu bahwa kita ini masih hidup di dalam daging. Tetapi kadang-kadang kita sudah menjadi manusia baru, tetapi daging ini kadang-kadang nyeret kita untuk hal-hal yang
perbuatan-perbuatan lama, perbuatan-perbuatan keinginan-keinginan dosa. Misalnya kalau kita, Tuhan bilang jangan berzina, tetapi Yesus bilang apabila engkau menginginkan melihat, menginginkan, kamu udah berzina. Jadi yang dibilang mungkin lihat dengan mata tetapi dibuai, mungkin sudah lihat cewek terus dibuai nih, udah mulai berimajinasi, lalu mulai lakuin pendekatan lalu lakuin sesuatu yang melahirkan perbuatan daging, perbuatan dosa. Nah seperti itu dimulainya dari mungkin hanya sekedar melihat tapi dengan keinginan apa? Keinginan yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Keinginan yang tahu kita itu enggak boleh, itu istri orang loh gitu ya. Atau itu bukan untuk dinikmati, mungkin kalau cowok lebih ngerti ya. Dinikmati tapi hanya untuk ya mungkin dilihat karena itu ciptaan Tuhan yang indah. Tetapi bukan untuk lalu dinikmati, lalu dibuai, lalu melahirkan perbuatan daging. Nah itu contohnya seperti itu ya. Nah cara kerja si jahat kita tahu yang pertama ya, dia memperdaya. Di 2 Korintus 11 ayat 3 dibilang bahwa tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Jadi dia menipu, memanipulasi, dia mendustai ya, dia menipu. Nah jadi hati-hati dengan tipuan, hati-hati dengan diperdaya saudara dengan firman bahkan ya. Caranya memang seperti itu, tipu muslihatnya. Lalu apa itu keinginan daging? Next. Keinginan daging adalah mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Ya, kalau hidup di dalam roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera, ya, Saudara. Jadi memikirkan hal-hal yang dari daging. Next, keinginan daging menjadi perbuatan daging. Perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Jadi harap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itulah keinginan daging. Hanya berpikir tentang daging ya saudara. Lalu keinginan mata, next. Ya, kita lihat bahwa mata ini tidak pernah dipuaskan. Amsal 27 ayat 20, dunia orang mati akan kebinasaan tidak akan puas. Demikian mata manusia tidak akan puas, saudara. Jadi saudara jangan heran kalau ibu-ibu atau wanita cuci mata, walaupun di rumah ada tas 10, tapi tetap kepingin, kan belum ada yang coraknya gambar bunganya merah, saya gambar bunganya putih gitu ya. Atau warnanya saya punya baju hijau, belum punya tas hijau, itulah tidak pernah puas keinginan mata contohnya ya. Nah lalu apa? Ketika orang sudah kecanduan pornografi, ya akan terus lihat ya. Oleh karena itu Mazmur Daud berkata, lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Jadi mata ini gak pernah puas untuk melihat. Ya, kalau saudara udah kebiasaan lihat hal-hal kekerasan juga, ya senangnya lihat-lihat hal-hal seperti itu ya. Keinginan mata bisa menjadi perbuatan dosa. Lalu keangkuhan hidup. Arti dasar dari kata angkuh ya, ada di Ibrani dan Yunani, artinya angkuh tetap berarti menampilkan diri tinggi, mulia, unggul dan hebat. Ya, orang yang angkuh menganggap dirinya lebih unggul, pokoknya lebih dari segala-galanya, lebih tinggi dari sesamanya. Biasanya menuntut penghormatan dan perhatian yang berlebihan. Ya,
dan seterusnya, saudara. Dan firman Tuhan berkata bahwa barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Next, yang pertama, orang yang menganggap dirinya lebih daripada sesamanya. Yang kedua, kalau seseorang itu sudah berhasil, seseorang itu mencapai keberhasilan dan kesuksesan lebih daripada orang lain, dia merasa bahwa segala yang dimilikinya adalah usaha kerja keras dia, usaha karena kemampuannya dia selama bertahun-tahun, ya. Jadi orang angkuh yang pertama adalah orang yang merasa lebih daripada orang lain. Yang kedua adalah orang yang merasa bahwa segala keberhasilan, kemampuan apa itu dari dirinya sendiri. Wah, aku kerja keras kok. Aku sukses itu seperti ini karena aku kerja keras, ya. Padahal firman Tuhan berkata 1 Korintus 4 ayat 7 dikatakan, sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punya yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri? Seolah-olah engkau tidak menerimanya. Lupa bahwa yang memberi kekayaan, yang memberi kemampuan untuk bekerja adalah Tuhan. Lalu, next. Ada seorang hamba Tuhan, Andre Murray berkata, keangkuhan adalah sebuah kehidupan tanpa kasih. Tidak ada kepedulian terhadap kebutuhan orang lain, tidak bisa merasakan perasaan dan kelemahan orang lain. Perkataannya yang penuh penilaian dan ucapan yang tajam, nampaknya selalu tergesa-gesa dan tidak sabar untuk menunggu yang dimanifestasikan dalam bentuk kemarahan. Ya, orangnya gak sabaran, lu gak mampu, gini gitu ya. Dan kejengkelan, kepahitan, keterasingan. Semuanya itu berakar dari keangkuhan. Keangkuhan hanya mencari dan mementingkan dirinya sendiri. Nah, jadi hati-hati saudara, kalau engkau sudah merasa bahwa aku bisa karena aku memang bisa, nah itu hati-hati dengan keangkuhan. Nah, kita lanjut. Bagaimana kita melihat tadi contoh Adam dan Hawa jatuh dalam pencobaan dan mereka kalah. Kita lihat bagaimana seorang Yesus, ya, kita belajar dari kemanusiaannya, kita belajar dari Tuhan Yesus yang telah menang menghadapi pencobaan. Ya, yang next ada 3 pencobaan yang Yesus alami. Yang pertama sama, pencobaan atas keinginan daging dan hasrat mengambil jalan pintas. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Ya, jadi waktu itu di masa-masa yang sangat kelaparan, Yesus puasa 40 hari, 40 malam, iblis tahu saat yang tepat mencobai Yesus. Jadi iblis juga tahu saat yang tepat mencobai kita. Ya, saudara, dia tahu waktunya, waktu gimana dia mulai memberikan tipu muslihatnya, memberikan kata-katanya yang mungkin kita, oh iya ya gitu ya lah. Demikian juga dia tahu bahwa Yesus mampu mengubah roti, buat batu menjadi roti. Dan iblis mencoba Yesus untuk mengatasi rasa laparnya itu. Tetapi Yesus menghadapi cobaan itu dengan firman Allah. Saudara, ayat Ulangan 8 ayat 3 next berkata, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Dan untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Saudara, saya mendapat bahwa ketika ini adalah pencobaan untuk kebutuhan kita sehari-hari, ya. Yang terkait dengan daging kita. Apakah ketika kita bergumul dengan kebutuhan kita sehari-hari, ya, ketika kita dalam kekurangan, apakah kita tetap percaya bahwa Dia Allah yang mencukupkan kebutuhan kita? Apakah kita tetap pegang janji firman-Nya? Mungkin masa-masa ini adalah masa yang sukar. Mungkin saudara mengalami
kekurangan dalam arti ya sepertinya tidak ada jalan keluar gitu untuk kebutuhan kita, untuk bayar ini, tetapi apakah kita tetap percaya? Jadi tetaplah kita jangan mengambil jalan pintas untuk kita menyelesaikan apa yang sedang kita alami. Saudara, kalau kita lihat bahwa ketika ada bencana, gempa bumi atau kebanjiran atau apapun, itu ketika bantuan datang itu kan di tengah jalan banyak penjarahan. Jadi mobil truk yang datang itu belum sampai ke tempat sudah dihadang sama orang-orang yang kelaparan. Apakah kita mungkin kita kan berpikir kita tidak ngalami rasanya kelaparan, tapi ketika hal yang mendorong kita untuk melakukan jalan pintas, untuk kita lihat bahwa ya mungkin Indomie, Supermie yang direbutkan, tapi ketika kita mengalami hal seperti itu, apakah bisa kita mempraktekkan seperti Yesus bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman. Jadi firman Tuhan bilang bahwa Allahku akan mencukupkan segala keperluan dan kebutuhanku. Apakah kita tetap percaya Tuhan memberikan jalan keluar, saudara? Kadang-kadang kan di masa-masa yang sulit kita tuh rontok semua firman-Nya ya. Nah, itulah yang Tuhan mau. Kita tetap percaya bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman. Benar enggak sih? Kita hidup dari setiap firman, kita jalani itu. Hari-hari kita bersama firman Tuhan untuk kita hidup. Nah, itulah yang Tuhan ajarkan ketika kita ada dalam masa kekurangan, kita masa dalam pergumulan kebutuhan kita sehari-hari, bisa enggak kita mempercayai firman Tuhan? Padahal daging kita udah meronta-ronta gitu ya, minta, namanya orang lapar kan seperti itu. Tapi Tuhan kasih contoh ya. Kalau kita lihat bangsa Israel dicobai di padang gurun, sebetulnya maksudnya untuk merendahkan hati mereka. Ya, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi hasilnya apa? Bahwa bangsa Israel itu bersungut-sungut. Tuhan gak mau, dan ketika kita bersungut-sungut bahkan mencobai Tuhan, mereka dibinasakan di padang gurun. Hati-hati dengan mulut kita, saudara. Bahkan hanya ujian mulut, apa yang kita katakan, Tuhan itu mau loh. Kita tuh enggak sampai sungut-sungut. Kita enggak sampai enggak percaya ya bahwa Tuhan itu sanggup. Lalu yang kedua, pencobaan atas keinginan mata dan kekuasaan. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ya, jadi janji iblis tuh tahu ini kerajaan dunia ini adalah milik dia ya. Sampai sekarang milik dia secara kuasa, dan dia tawarkan kepada Yesus. Tetapi Yesus tahu bahwa dia tidak akan mengambil kerajaan dunia ini dengan cara yang tidak benar dan dengan cara iblis tersebut, yaitu untuk minta dia tuh menyembah pada iblis. Ada jalan dan kehendak Allah yang harus dia lalui untuk memperoleh kemenangan, untuk mengambil alih kuasa dari si jahat, yaitu dia harus melewati jalan salib. Dan pada saat kedatangan Yesus kedua kalinya. Jadi Yesus tahu bukan ini caranya. Hanya ketika dia kayaknya gampang banget loh, tinggal sembah iblis, dia dikasih tuh. Tuhan dikasih segala kekuasaan atas dunia itu, ya. Nah, kita juga tahu bahwa Tuhan kadang-kadang menguji kita, mau sembah Dia atau sembah Mamon. Hanya dua. Hanya sembah iblis dengan cara-cara si iblis, tawaran-tawaran mungkin yang sepertinya enak, tetapi menjauhkan kita dari Tuhan, ya. Atau kita tetap lurus pada jalan Tuhan, tetap sembah Dia. Mungkin jalannya lebih sempit, jalannya lebih susah, tetapi itu jalan yang Tuhan kehendaki kita
lewati ya. Nah saudara, kita tahu yang pertama tentang kebutuhan kehidupan kita, apakah kita tetap percaya keinginan-keinginan daging itu yang terus menguasai, atau kok kita tetap tunduk pada kehendak Tuhan atas janji Tuhan, kita tetap percaya pada firman Tuhan. Yang kedua adalah kita ini menang ya, seperti Yesus atas keinginan mata dan kekuasaan. Siapa yang kita sembah, kita harus tetapkan Yesus atau Mamon ya. Jadi Tuhan selalu menantang kita. Ketika pencobaan kita datang kepada kita, dia mau kita sembah dia. Atau kalau kita kalah, kita berarti menyembah Mamon ya. Lalu yang ketiga, pencobaan atas keangkuhan hidup dan mencobai Tuhan. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawabnya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi kita tahu bahwa yang ketiga adalah pencobaan atas keangkuhan hidup. Tujuannya agar kita mencobai Tuhan. Dia akan ditolong apabila dia menjatuhkan diri. Ya. Jadi saudara, kita jangan pernah mencobai Tuhan. Tahu mencobai contohnya. Kita ini hidup sembarangan, tetapi kita mengklaim janji Tuhan. Ya, kita enggak jaga kesehatan, kita enggak jaga protokol, mungkin kita masuk dalam hal-hal yang udah jelas itu bahaya. Tuhan kan pasti ngelindungi ya. Tuhan pasti jagai gitu. Jangan ya saudara. Jadi kita tahu pasti Allah tolong nih, walaupun kita berbuat hal-hal dosa. Pasti kita hidup sembarangan, Tuhan juga tolong karena firman Tuhan begini-begini. Nah, itu namanya mencobai ya. Lalu bagaimana kita menang terhadap pencobaan? Yang pertama, kenali sumber pencobaan. Saudara harus tahu cara kerja si jahat, si iblis, atau juga keinginan dari diri kita yang salah, saudara. Kita kenali cara-caranya, kita tahu nih kelemahan kita tahu kapan dia datang mencobai kita. Kita peka, belajar saudara, belajar. Jangan sampai kita jatuh ke hal-hal yang sama setiap kali pencobaan itu datang, kita jatuh. Jauhi ya saudara, kita juga belajar peka, mengenali apa yang menjadi kelemahan kita. Karena iblis juga mengenali kita, dia datang di waktu yang pas gitu ya. Jadi kita jangan pikir bahwa iblis gak mengamat-ngamati kita ya. Yang kedua, tadi berjaga-jaga dan waspada. Kita kenali sumber pencobaan dan juga kita tahu bahwa kenapa kita harus waspada? Iblis seperti singa yang berjalan berkeliling ya. Kita tahu firman ini sering kali kita dengar bahwa sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi kita harus waspada dengan iman yang teguh. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kalau kita tidak pernah dengar firman, kita tidak pernah dapat rema, tidak pernah dapat firman iman, kita akan jatuh saudara. Maksudnya gini, kita enggak waspada, kita harus pegang setiap firman yang kita dengar, yang kita jadi rema dalam hidup kita pegang untuk kita berwaspada, kita punya iman di dalam Tuhan ya. Karena kita tahu iblis itu terus cari waktu yang tepat untuk mencobai kita ya. Lalu berjaga-jaga dengan berdoa. Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh itu memang penurut, tetapi daging lemah ya. Saudara, tapi firmannya jangan dibalik. Lah, kok enggak berdoa? Lah daging kan lemah gitu ya, enggak ya. Saudara harus tetap
berdoa, karena kita tahu bahwa di dalam doa roh kita ini dikuatkan. Sehingga waktu saya sampaikan di Hidup Morning Call, daging kita itu tunduk kepada roh ya saudara. Jiwa kita tunduk kepada roh ya. Nah, daging tunduk kepada jiwa, jiwa kita tunduk kepada roh. Jadi kita tuh harus bisa menguatkan roh kita. Nah, karena kita tahu apa saudara, berjaga-jaga dengan berdoa, karena apa? Kita tahu bahwa sesudah iblis mengakhiri masa pencobaan kepada Yesus itu 3 kali, dia mundur, dia kalah daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Jadi iblis itu selalu cari kesempatan untuk dia bisa nembak, untuk dia bisa ngasih pencobaan, ya. Nah, oleh karena itu terus berjaga-jaga dan waspada. Yang kedua, kita harus tahu tujuan iblis. Di ayat 2 Korintus 2 ayat 11, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya. Apa saudara? Supaya kita jatuh. Karena apa? Melakukan tindakan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita melawan firman Tuhan. Kita mengabaikan firman Tuhan. Kita tidak menghormati firman Tuhan. Kemenangan Kristus karena dia ini, Tuhan kita Yesus Kristus menang terhadap pencobaan karena dia tidak mengabaikan firman. Tetapi apa yang Hawa lakukan, dia mengabaikan firman. Tokoh-tokoh yang jatuh dalam pencobaan, itu dia mengabaikan firman. Dia menganggap remeh firman. Ya, kalau bilang tidak boleh, lakukan terus. Sehingga apa saudara? Jatuh. Ya. Tujuan iblis melakukan pencobaan, ingat, supaya kita melawan firman, supaya kita melawan kehendak Tuhan, sehingga kita jatuh. Oleh karena itu kita harus tetap menghormati firman, jangan sampai kita mengabaikan apa yang Tuhan sudah katakan kepada kita. Next. Ya, tadi saya katakan bahwa Yesus menghormati firman Allah, tidak menghormati dia menggunakan firman Tuhan untuk menghadapi pencobaan dari si jahat. Hasilnya, ya, kita lihat di Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Ya saudara, jadi kansnya sama. Jadi ketika kita dicobai, kita oleh keinginan diri kita sendiri, bukan berarti setiap diseret oleh keinginan kita pasti jatuh. Tetapi ketika kita diseret oleh keinginan, kita berkata tidak, seperti Tuhan. Jadi bukan, memang daging itu lemah, terjadilah apa sesuai dengan kehendakmu, bukan seperti itu. Tetapi ketika kita diseret, dipikat olehnya, kita berkata tidak, stop sampai sini. Itulah yang Tuhan praktekkan. Tuhan Yesus kasih contoh teladan, sehingga dia itu dicobai sama seperti kita, tetapi dia menang. Ya, sehingga dia tidak berbuat dosa. Keinginan itu tidak dibuai, keinginan itu tidak sampai menghasilkan dosa. Ya, nah. Yang ketiga, bila kita telah jatuh dan berdosa, maka kita harus bangkit. Jangan hidup di dalam kekalahan. Ketika kita jatuh, kita bangun, kita bilang, aku percaya Tuhan, jika aku mengaku dosaku, maka Engkau adalah setia dan adil, sehingga Engkau akan mengampuni dosaku dan menyucikan aku dari segala kejahatan. Itu firman iman, sehingga kita tidak terus jatuh, terus di situ. Saudara, manusia itu memang gak mungkin lah ada yang sempurna karena kita masih hidup di dalam dunia ini. Setiap kali kita mungkin jatuh di dalam pemikiran pun kita bisa salah. Bangkit, ampuni aku Tuhan, dan aku percaya jika aku mengaku dosaku maka Engkau setia dan adil dan Engkau akan mengampuni segala dosaku. Bahkan Engkau akan menyucikan aku dari segala kejahatan. Nah, next. Jangan terus ketika jatuh, terus iblis akan berikan kita roh intimidasi, dia akan injak kita gak bangun, kita punya firman iman saudara. Kita ini diciptakan lebih daripada pemenang, jangan di bawah terus, kita bangkit ya.
Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Kristus Yesus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi untuk dosa seluruh dunia. Jadi Tuhan bilang kita punya pengantara. Next, ayat 4. Yang keempat, masalah daging tidak dapat diselesaikan dengan daging, tetapi kita harus memandang kepada Allah. Oleh karena itu, kita harus hidup oleh roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Saudara, mari kita mau meresponi dengan kita belajar untuk hidup di dalam roh. Saudara, itu yang Tuhan mau, karena kalau tidak kita akan berkutat-kutat di dalam daging. Next, ayat-ayat terakhir kita akan lihat. Yang pertama, pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa. Katakan biasa. Ya, dan saudara, yang tidak melebihi kekuatan kita, dan ketika kita dicobai, ia akan memberikan jalan keluar. Ingat saudara, iblis menuntut kita untuk mencobai. Yang pertama, contoh Ayub. Tuhan bangga banget. Lihatlah orang yang saleh dan jujur, ya, dibilang orang yang sangat berintegritas. Tapi iblis dia minta, benar dia integritas, cobai dulu. Nah, Tuhan izinkan, ya. Iblis menuntut kita. Contoh Petrus. Simon, tuh lihat, iblis sudah menuntut kamu untuk kamu ditampi seperti gandum, ya. Jadi iblis tuh selalu maunya nuntut, ya. Tapi ingat, kita punya pengantara yang selalu membela kita di hadapan Tuhan. Tuhan berdoa bagi kita. Dia pengantara kita. Yesus juga ajarkan kita untuk berdoa. Dalam doa Bapa kami, ingat saudara? Apa saudara? Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya, ini materi khusus sendiri ya saudara. Tapi saudara bayangkan bahwa Tuhan saja tidak ingin kita masuk dalam pencobaan. Sebetulnya gini loh. Sebenarnya Tuhan bukan gak percaya, tapi ya kadang-kadang mungkin lihat anak-anak bisa enggak ya, deg-degan juga gitu. Kita bayangin seorang Bapak yang begitu mengasihi kita ketika kita ada dalam pencobaan yang Tuhan izinkan, tetap ada, ya bisa enggak ya gitu. Nah, dia juga berdoa bagi Petrus, tetapi aku telah berdoa bagi kamu. Nyatanya Petrus memang jatuh, tetapi Tuhan tetap memulihkan. Kita tahu Petrus menyangkal dia 3 kali, ya, dan perlu waktu ketika dia harus juga disembuhkan oleh Kristus, ya. Sehingga kita tahu bahwa mungkin kita jatuh, tetapi ingat, Tuhan juga mau kita bangkit. Apapun Tuhan lakukan untuk membuat kita bangkit, ya. Bangun, jangan berkutat di dalam kelemahan atau pencobaan yang telah membuat hati Tuhan itu sedih, ya, jauh dari Tuhan. Lalu Tuhan itu mengingatkan, kalau ada pencobaan, Tuhan ingatkan, kasih alarm. Contohnya Kain. Kita tahu bahwa mengapa mukamu muram, mengapa hatimu panas, ya. Apa saudara? Dosa sudah mengintip keinginan daging, dia iri hati, dia ingin membunuh. Tuhan kasih alarm, mukanya muram, hatinya panas. Jangan bete, ya. Kain bete, dia jengkel, cemburu, jealous. Akhirnya dia membunuh Habel. Tapi Tuhan udah kasih alarm. Demikian juga ketika Petrus, ayo Petrus jangan kayak gitu, ya. Ingat loh, iblis sudah mau menuntut kamu, ya. Tuhan juga memberi batasan pencobaan tadi, tidak melebihi kekuatan kita,
dia juga bilang, oke, iblis kamu mau coba Ayub, tetapi jangan jamah nyawanya. Jadi tetap ada dalam batasan Tuhan. Yang luar biasa, Tuhan memberikan jalan keluar. Jadi sekarang apabila, aduh rasanya ngeri ya saudara, hidup kita ketika masuk dalam pencobaan, tetapi ingat, Tuhan memberikan jalan keluar. Caranya seperti apa? Dia melalui firman ya, dan melalui iman kita. Tuhan mau kita mempunyai firman iman, katakan firman iman. Jadi firman yang telah menjadi rema dalam hidup kita, pakai itu. Jangan sampai engkau hanya berpikir, aku memang gak berharga. Hanya ngomong gitu aja iblis, alah kamu tuh gak bisa apa-apa, selalu usaha gagal, rugi terus. Itu tuh kan manipulasi firman. Tapi kita kok percaya, kita menjadi orang yang diinjak-injak terus gitu. Gak bisa bangkit, lemah ya. Sehingga ketika tipuan itu datang kita terima, tapi kita tuh gak terima kebenaran yang Tuhan katakan. Ya saudara, jadi jangan mau ditipu oleh si jahat. Next. Ya, kita lihat, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila dia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Nah saudara, ada 2 ayat terakhir yang Tuhan berikan pada saya di awal tahun. Yang pertama, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab semua orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Katakan iman kita. Katakan iman kita saudara. Saudara adalah pemenang. Saudara semua bisa mengalahkan dunia. Kalau Yesus bisa, kita pasti bisa. Kita tahu hidup kita adalah hidup dalam perjuangan. Seperti saya bilang bahwa berjuang, kita pasti menang bersama Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Dia berdoa bagi kita supaya kita selalu menang di dalam pencobaan. Supaya kita timbul seperti emas. Dia bisa banggakan kita. Dia bisa pamerkan kita. Luar biasa. Di tahun ini, tahun yang penuh. Kalau saya sih memang agak lebih, kalau tahun lalu saya alami ya memang nggak tahu, tapi kalau tahun ini Tuhan berikan sepertinya saya lebih harus waspada, lebih kayak deg-degan ngeri gitu, karena akan lebih sukar, akan lebih banyak peperangan yang Tuhan izinkan di depan kita. Marilah kita bersama Tuhan, kita pasti menang. Kita lampaui tahun ini. Kita tahu dalam kemenangan kita banyak jarahan. Amin saudara. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Syukiralah paralah. Syukiralah papa. Syukiralah papa. Syukiralah papa. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku
tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Satu kali lagi saudara. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Orang asyikiri laba-laba syatakan memberiku kemenangan. Kasih Tuhan ia laba syikiri laba-laba dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, katakan kemenangan, kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku kekuatan, kekuatan. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Yang percaya berikan tepuk tangan pujian. Terima kekuatan yang baru dengan iman. Terima pertolonganmu dengan iman dalam nama Yesus. Tuhan tidak mau kita jatuh, saudara. Tuhan tidak mau engkau kalah. Tangkap baik-baik firman Tuhan pagi hari ini. Supaya kita sungguh-sungguh boleh alami kemenangan demi kemenangan. Waspada, berjaga-jaga. Tahu tujuan iblis. Dan ketika engkau sempat jatuh, bangkit saudara. Bangkit. Tuhan katakan pagi hari ini bangkit kembali dengan pertobatan. Saudara, iblis tidak maha tahu. Tetapi dia lebih pengalaman dari kita. Karena dia ada lebih dulu dari kita. Ada satu teknologi, kalau Anda buka Google atau YouTube, ketika saudara buka misalnya klik vaksin, maka semakin sering kamu membuka vaksin, setiap kali Anda buka YouTube akan muncul tawaran-tawaran atau tampilan tentang cerita tentang vaksin. Berita-berita tentang vaksin. Atau ketika saudara belanja di toko online, Anda search masker, lagi cari masker. Maka setiap kali Anda buka HP, apakah di Facebook, apakah di Google, maka ada tawaran-tawaran masker. Saudara, itulah teknologi. Saudara, iblis juga mengerti apa yang menjadi kelemahanmu, kelemahan kita. Karena itu ambil keputusan pagi hari ini untuk kita boleh kembali bangkit saudara. Dan kita mau hidup oleh roh. Bolehkah saya mengajak kita mengangkat tangan kita? Satu-satunya kunci kemenangan adalah ketika kita hidup oleh roh. Mari umat Tuhan, sebelum engkau tinggalkan tempat ini, pastikan engkau terima kekuatan yang baru. Pastikan engkau terima pengurapan yang baru. Mari berbahasa roh. Yang lemah dikuatkan di dalam nama Yesus. Terima kekuatan, terima pertolonganmu dari Tuhan pagi hari ini. Bereskan saudara. Ambil keputusan, aku akan bangkit Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Engkau memberkati seluruh umat-Mu satu persatu Tuhan. Terima kasih. Kami akan menang.
Kami akan selalu menang bersama dengan Tuhan atas segala pencobaan yang kami hadapi. Dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang buka hati dan angkat tinggi kedua tangan kita. Pandang kepada Bapa. Terimalah segala berkat kasih karunia berlimpah dari Bapa di sorga. Dalam putranya tunggal Tuhan Yesus Kristus. Tak persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus menyertai kehidupan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Kristus datang menjemput kita di angkasa, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati saudara berlimpah-limpah.